向我进攻！ Hai Sinemania di mana saja berada, kembali bersama Basi Bahas Sinema. Kali ini Basi akan melanjutkan drama biografi The Legend of Bruce Lee yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi yang belum nonton episode awal, link video ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, mari kita mulai bahasannya. Pada episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa Master Yip marah pada Bruce karena mencampuri urusan Wang Liqiao. Master Yip menghukum Bruce dengan menotok titik akupunturnya. Tapi saudara-saudara seperguruan Bruce memohon agar Master Yip mau melepaskan Bruce Lee. Malam harinya Bruce yang sedang bersepeda ditabrak oleh sepeda motor. Xiaoman takut sekali melihat Bruce yang pingsan dengan kepala yang terluka. Bruce pun segera dilarikan ke rumah sakit. Ternyata yang menabrak Bruce adalah Aliang. Namun dia menjatuhkan helmnya di tempat kejadian. Ayah Bruce merasa bahwa kejadian itu bukanlah murni kecelakaan, melainkan sesuatu yang direncanakan. Souruhai menanyakan pada Xiaoman, apakah dia mengenali penabrak itu? Master Yip yang mendengar berita itu juga merasa yakin bahwa itu adalah ulah Wang Liqiao. Berdasarkan keterangan Xiaoman, Zongliang merasa bahwa pelakunya adalah Baldi Aliang. Tapi mereka tak punya bukti. Master Yip menyuruh Zongliang untuk menanyai Baldi Aliang. Tapi sayangnya Wang Liqiao menyuruh si bocah kuning membunuh Aliang untuk menghilangkan barang bukti. Setelah beberapa lama dirawat, Bruce Lee akhirnya sadar kembali. Keluarganya amat senang sekali. Ayah Bruce yang masih takut Wang Liqiao kembali mencelakai Bruce berencana mengirim Bruce Lee ke Amerika. Ibu Bruce merasa sedih harus berpisah dengan anak bungsunya. Ayah Bruce berusaha menenangkan dan meyakinkan istrinya bahwa itu adalah keputusan terbaik. Setelah Bruce keluar dari rumah sakit, Master Yip memintanya untuk ke Taiwan. Tapi Bruce menjadi heran karena Zongliang membawanya ke kapal yang menuju San Francisco. Akhirnya Zongliang mengakui rencana mereka pada Bruce Lee. Mendengar cerita Zongliang, Bruce tidak mau pergi. Dia tidak mau dianggap lari dari masalah. Bruce Lee lari meninggalkan pelabuhan. Master Yip mengajak untuk mencari Bruce Lee. Ternyata Bruce mendatangi rumah Wang Liqiao dan membuat keributan di sana. Bruce dengan mudah menjatuhkan anak buah Wang Liqiao dan terus masuk mencari Wang Liqiao. Wang Liqiao terkejut melihat Bruce muncul di rumahnya dan mengajak Bruce bicara di dalam ruangan. Namun Bruce malah memukuli Wang Liqiao di dalam. Anak buah Wang Liqiao kembali mengeroyok Bruce. Bruce berhadapan dengan si bocah kuning. Bruce berhasil menghajarnya, namun tiba-tiba Li Haikuan dan Souruhai muncul dan menghalangi Bruce. Tapi Bruce tak mengacuhkan mereka. Master Yip pun berteriak menghentikan Bruce Lee. Malam harinya Wang Liqiao menelpon kepala polisi dan memintanya untuk menangkap Bruce Lee. Polisi segera bergerak untuk mencari Bruce. Sementara di rumah Bruce Lee, Li Haikuan mendapat telepon dari Souruhai yang mengatakan bahwa polisi sedang menuju ke sana untuk menangkap Bruce. Mereka segera membawa Bruce meninggalkan rumah. Tapi di tengah jalan mereka melihat geng Wang Liqiao mengendap-endap dan merencanakan sesuatu. Bruce mendatangi salah satu anggota geng yang membawa pistol.
Dengan mudah dia menjatuhkan orang itu dan mengambil pistolnya. Mereka lalu menceritakan masalah itu pada Sauruhai. Sauruhai mengatakan satu-satunya jalan untuk lepas dari masalah ini adalah Bruce harus meninggalkan Hong Kong. Karena pihak kepolisian sudah menyatakan Bruce Lee sebagai buronan kriminal. Tapi situasinya untuk mengeluarkan Bruce dari Hong Kong juga tidak mudah, karena bandara dan pelabuhan sudah dijaga oleh polisi. Untunglah Master Yip memiliki relasi di sebuah kapal yang akan berangkat untuk menyelundupkan Bruce ke Amerika. Master Yip memberikan 2 tiket untuk Bruce dan Sauruhai. Akhirnya mereka pun membuat rencana. Bruce didandani seperti pemain opera yang akan mengantar kepergian Sauruhai. Ketika hendak naik ke kapal, mereka dihentikan oleh para polisi yang bertugas mencari Bruce. Tapi karena mereka tidak melihat Bruce di sana, para polisi itu pun meninggalkan mereka. Bruce berhasil naik ke kapal dan berangkat dengan Sauruhai. Di kapal, Bruce melihat ke arah Hong Kong yang ditinggalkannya. Hong Kong menyimpan banyak kenangan dalam hidupnya. Akhirnya Bruce sampai di kota kelahirannya di San Francisco. Bruce terkejut melihat rumah Sauruhai yang biasa-biasa saja. Selama ini dia berpikir bahwa Paman Shao adalah seorang pengusaha yang sukses. Ternyata dugaannya keliru. Sauruhai juga mengatakan bahwa selama di sana Bruce harus belajar mandiri. Hari pertama Bruce di San Francisco, dia melakukan lari pagi dan menyusuri Golden Gate, jembatan terpanjang di sana. Bruce juga mulai mencari pekerjaan. Dia mendapat pekerjaan sebagai tukang sampah. Walaupun sebenarnya dia tak menyukainya, tapi Bruce harus melakukannya untuk bertahan hidup di San Francisco. Gaji pertama Bruce sebesar $100 diberikannya pada Sauruhai. Tentu saja Paman Shao tak mau menerima uang Bruce tersebut. Tapi Bruce memaksa. Sauruhai tak bisa berkata apa-apa. Setiap pagi Bruce selalu berolahraga dan berlatih kungfu. Dia selalu ingin untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya. Suatu hari Sauruhai mengatakan pada Bruce bahwa dia harus pergi bersekolah ke Seattle. Sauruhai memberikan nomor telepon yang harus dihubungi Bruce sesampainya di Seattle nanti. Bruce sepertinya salah paham dengan maksud Sauruhai. Dia mengira Paman Shao keberatan dengan keberadaannya di sana. Sesampainya di alamat yang dituju, Bruce mencari seorang perempuan bernama Sudia. Ternyata Sudia adalah pemilik sebuah rumah makan. Tapi sayangnya Sudia sedang tidak di tempat. Bruce mengatakan bahwa dia akan kembali lagi keesokan harinya. Bruce menaiki sebuah taksi dan meminta supir taksi itu untuk mengantarnya ke sebuah penginapan yang tak terlalu mahal. Tapi dia dikerjai oleh supir taksi itu dan ditinggalkan di daerah yang sepi. Bruce kehilangan uang dan tasnya, hanya pakaian yang dipakainya. Bruce akhirnya berjalan berkeliling dan melihat situasi di tempat itu. Di sebuah gudang dia melihat supir taksi yang mengerjainya tadi sedang dikeroyok dan dihajar oleh 4 orang yang berbadan besar. Awalnya Bruce enggan untuk menolong, tapi melihat 4 orang itu sudah keterlaluan, Bruce menyuruh mereka berhenti mengganggu pria kulit hitam itu. Dia mengatakan bahwa dia tak ingin berkelahi. Keempat orang itu malah mentertawakannya. Akhirnya Bruce terpancing juga. Dia membuka bajunya dan siap untuk bertarung. Dengan mudah Bruce menjatuhkan keempat preman berbadan besar itu. Kemudian si supir taksi yang bernama Jesse itu mengatakan bahwa dia akan mengembalikan tas dan uang Bruce yang diambilnya. Dia membujuk Bruce untuk naik kembali ke taksinya.
别生气了，上车吧。Keesokan paginya Bruce kembali ke restoran di Seattle dan mencari Sudia. Pelayan wanita yang bernama Becky menjadi lebih ramah pada Bruce dan menyuruhnya membersihkan diri. Ketika Sudia sampai di restoran, dia menyuruh Bruce mengikutinya. Sudia mengantarkannya ke sebuah kamar dan mengatakan Bruce boleh tinggal di sana. Sudia juga memberi pekerjaan untuk Bruce di restorannya. Bruce mulai bekerja, dan Becky yang sedikit centil seringkali menggoda Bruce. Hal itu membuat Chief Wang yang menyukai Becky menjadi cemburu dan mempersulit Bruce. Tapi sayangnya Becky malah tak peduli dan terus berusaha mendekati Bruce. Hal itu membuat Chief Wang menjadi kesal dan tidak fokus pada masakannya. Restoran Sudia mulai mendapat komplain dari para pelanggan. Sudia memarahi Chief Wang di dapur, tapi Chief Wang mengatakan bahwa itu terjadi karena dia kesal pada Bruce Lee. Mendengar hal itu, Bruce mengatakan pada Sudia bahwa dia hendak mengundurkan diri. Sudia memanggil Bruce ke ruangannya. Dia mengatakan bahwa ini semua sebenarnya bukanlah salah Bruce. Dia juga paham bahwa Bruce mengundurkan diri untuk menyelamatkan reputasi restorannya. Sudia lalu mengusulkan Bruce untuk kembali bersekolah. Sudia sudah mendaftarkan Bruce Lee ke Politeknik Edison. Sudia memberikan gaji Bruce bulan itu dan meminjaminya uang sebanyak $200 untuk kebutuhan awal sekolahnya. Bruce sangat berterima kasih sekali. Sebelum pergi, Sudia memberikan amplop titipan Sauruhai yang ternyata berisi uang. Bruce terharu dan menyesal sudah salah sangka pada Sauruhai sebelumnya. Bruce kembali bertemu dengan Jesse. Jesse membantunya mencarikan tempat kos dan pekerjaan. Bruce bekerja di sebuah stockpile batu bara di Seattle. Karena Bruce bekerja dengan semangat dan tak kenal lelah, dia mendapat bayaran lebih daripada pekerja-pekerja yang lain. Hal itu tentu saja membuat iri para pekerja lama. Tapi Bruce tidak takut dengan ancaman mereka. Terjadilah perkelahian yang tak seimbang. Bruce dikeroyok puluhan pekerja lainnya. Dengan mudah Bruce menjatuhkan beberapa pengeroyoknya. Melihat hal itu, para pekerja lain menjadi jeri dan mundur teratur. Namun Bruce yang tak enak hati dengan pekerja lain memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Suatu hari, Bruce makan di sebuah restoran bersama Jesse. Jesse mengatakan bahwa restoran itu adalah sebuah dojo karate ternama. Tentu saja Bruce menjadi penasaran dan ingin melihatnya. Jesse membawa Bruce ke belakang rumah makan dan melihat para karateka sedang berlatih. Pelatih mereka adalah Master Kimura yang memegang sabuk hitam. Dia mengatakan Bruce boleh mendaftar jika dia ingin berlatih karate. Tapi Bruce tidak tertarik. Dia mengatakan bahwa dia hanya ingin menonton saja. Kimura lalu mengusir Bruce dari sana. Tapi Bruce tidak mau meninggalkan tempat itu dan malah menantang Kimura untuk bertanding dengannya. Master Kimura tidak mau melayani Bruce dan mengatakan Bruce boleh datang lain waktu. Akhirnya Jesse pun mengajak Bruce meninggalkan dojo itu. Bruce mulai bersekolah sambil mengambil pekerjaan part-time sebagai kurir, mulai dari mengantarkan surat, mengantarkan pizza, dan mengantarkan koran di pagi hari. Hari-harinya dilalui dengan penuh semangat. Dia menyadari bahwa hidup di Amerika membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sementara dia tidak mau membebani orang tuanya di Hong Kong. Suatu hari Bruce melihat siswa-siswa yang sedang berlatih karate. Bela diri karate saat itu memang sedang populer dan banyak peminatnya di Amerika. Tim karate sekolah sedang melakukan latihan untuk tampil di acara ulang tahun sekolah Edison yang ke-70. Bruce segera kembali ke kelasnya dan mengatakan pada ketua kelas bahwa dia ingin menampilkan keahlian kungfu Cina di ulang tahun sekolahnya. Juliana sang ketua menjadi bingung mengeja kata kungfu karena di waktu itu Amerika belum mengenal kungfu. Bahkan kata itu belum masuk di kamus bahasa Inggris. Begitu mengetahui bahwa kungfu adalah seni bela diri, Juliana menolaknya karena sudah ada tim karate sekolah yang akan memperagakan kebolehannya. Bruce mengatakan bahwa sebenarnya karate adalah bela diri yang diadaptasi dari kungfu dan mengalami perubahan bentuk di Jepang. Bruce lalu meminta seorang siswa untuk maju agar dia bisa memperagakan kungfu pada teman-temannya. Bruce dengan mudah mengalahkan siswa itu. Lalu Bruce meminta agar teman-temannya mengeroyoknya. Bruce berhasil mengalahkan para pengeroyok itu dengan mudah. Para gadis bersorak dan menyemangati Bruce Lee. Akhirnya Juliana setuju memasukkan pertunjukan kungfu ke dalam acara mereka. Setelah itu Bruce berlatih di lapangan sekolah di dekat tim karate yang sedang berlatih. Tiba-tiba Bruce terkejut karena ada yang menepuk bahunya. Secara refleks Bruce menjatuhkan orang itu. Ternyata itu adalah Amada, pelatih karate sekolah mereka. Amada yang merasa dipermalukan lalu menyerang Bruce. Tapi dengan mudah Bruce menangkis serangan itu dan menyerang balik.
Hari festival pun tiba. Bruce tidak terlihat di auditorium. Juliana dan dua orang temannya mencari Bruce. Ketika mereka menemukan Bruce, Bruce mengatakan bahwa dia tidak berminat lagi untuk tampil. Awalnya dia mengira bahwa dia akan bertanding dengan tim karate. Tapi setelah tahu bahwa mereka hanya tampil untuk perform saja, Bruce kehilangan minatnya. Tapi ketiga gadis itu menarik Bruce untuk ikut ke auditorium. Bruce terpaksa mengikuti mereka. Tibalah saat pertunjukan karate yang dipimpin oleh Yamada. Para murid itu memperagakan kekompakan jurus yang disebut sebagai kata dalam istilah karate. Penampilan tim karate itu disambut dengan tepuk tangan yang meriah dari para penonton. Setelah pertunjukan karate selesai, tibalah giliran Bruce Lee untuk memperagakan kungfu Cina-nya. Bruce Lee pun naik ke panggung untuk memulai penampilannya. Bruce memperagakan jurus-jurus yang biasa dilatihnya. Setelah memperagakan jurus-jurus, Bruce Lee pun menceritakan tentang seni bela diri Cina. Kemudian Bruce dengan arogan menantang tim karate sekolah untuk mengeroyoknya dan membuktikan kehebatan kungfu Cina. Yamada sangat marah mendengar tantangan Bruce, tapi Master Kimura berusaha menahannya. Bruce melanjutkan bahwa dasar-dasar karate diambil dari gerakan kungfu Cina. Sudia yang juga hadir di acara itu sangat terkejut mendengar ucapan Bruce yang terkesan sombong. Bruce Lee kembali menantang tim karate untuk bertarung dengannya. Tantangan itu mendapat sambutan dari para penonton. Master Kimura tak bisa lagi menahan kemarahan murid-muridnya. Mereka semua naik ke panggung dan mengepung Bruce Lee. Para penonton bersorak melihat Bruce menjatuhkan 4 orang karateka dengan mudah. Yamada menjadi marah sekali melihat 4 orang muridnya dijatuhkan. Bruce malah menantang Yamada untuk bertarung dengannya. Juliana selaku pembawa acara segera mengumumkan bahwa itu adalah acara tambahan yang akan memeriahkan perayaan sekolah mereka. Yamada segera menyerang Bruce dengan tendangan beruntun. Tapi dengan mudah Bruce menangkap kakinya dan mengalahkan Yamada. Para penonton bersorak dan bertepuk tangan menyambut kemenangan Bruce Lee. Di luar panggung, Bruce Lee dikejar oleh para wartawan yang ingin mewawancarainya. Beberapa hari setelah acara sekolah, Yamada dan murid-muridnya mendatangi Bruce di tempat kosnya. Yamada menyampaikan surat tantangan pertarungan dari Dojo Kimura. Bruce menerima tantangan itu dengan syarat dia hanya akan bertarung dengan Master Kimura yang merupakan guru besar karate di kota Seattle. Bruce juga meminta pertarungan mereka diliput oleh wartawan. Yamada yang terpancing dengan kesombongan Bruce Lee menerima syarat tersebut. Yamada lalu menyampaikan pesan Bruce Lee kepada Master Kimura. Kimura yang kesal menyuruh murid-muridnya mengeroyok dirinya. Lalu Kimura dengan mudah menjatuhkan mereka semua. Dia mengatakan bahwa dia akan memberi pelajaran pada Bruce Lee yang dianggapnya teramat angkuh. Suatu malam Bruce datang menemui Sudia di restorannya. Bruce menceritakan bahwa perguruan karate di Seattle menantangnya untuk bertarung. Bruce mengundang Sudia untuk menonton pertarungannya nanti. Sudia tersenyum dan bertepuk tangan. Seketika lampu ruangan menyala dan datanglah Becky dengan karyawan lain membawa sebuah kue ulang tahun. Ternyata malam itu Bruce berulang tahun. Dan Sudia ingin merayakan ulang tahun Bruce di restorannya. Malam itu Bruce Lee genap berumur 19 tahun. Hari pertandingan pun tiba. Bruce datang ke Dojo Kimura dengan diantar oleh karyawan Sudia dan juga Jesse si supir taksi. Ketika MC acara itu menyambut Bruce sebagai penantang Kimura, Bruce protes dan mengatakan bahwa Kimura lah yang menantangnya. Bruce bersiap untuk bertarung dan mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Kimura dalam 1 menit. Murid-murid Kimura mentertawakan Bruce yang mereka anggap membual. Hal itu membuat Bruce kesal dan mengurangi waktu yang dijanjikan menjadi 30 detik. Semua yang hadir di sana terdiam. Kimura dan Bruce Lee bersiap untuk bertarung. Kimura pun memulai serangannya. Bruce Lee menghadapi serangan itu dengan tenang. Dan dia berhasil menjatuhkan Kimura dalam 11 detik. Para pendukung Bruce bersorak gembira. Bagaimanakah petualangan Bruce selanjutnya? Apakah keberhasilannya mengalahkan Kimura akan membuat dendam di antara perguruan karate dan dirinya? Akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. See you on the next video.